Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremy Anggrahta Mulya Surbakti dengan NIM C1B022082. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas analisis kualitas layanan PT Jambi Air, tugas manajemen mutu terpadu yang diajar oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Berikut adalah soal analisa kasusnya. Baik, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas layanan maskapai penerbangan? Faktor internal, defisit dalam sumber daya seperti kekurangan armada pesawat, kru penerbangan yang terbatas, dan kurangnya personil darat bisa mengakibatkan penundaan dan pembatalan penerbangan, serta kemacetan di bandara. Kendala operasional seperti gangguan teknis pada pesawat, kondisi cuaca yang tidak bersahabat, dan hambatan navigasi udara dapat mengganggu jalannya penerbangan. Kekurangan dalam pelatihan, di mana petugas maskapai penerbangan yang kurang terlatih mungkin tidak mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Budaya perusahaan yang tidak memprioritaskan kebutuhan pelanggan dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap perincian dan kualitas layanan. Faktor eksternal, saat maskapai penerbangan bersaing ketat dengan pesaing lainnya, mereka mungkin terpaksa menurunkan tarif dan mengurangi layanan untuk menjaga daya saing mereka. Kondisi ekonomi yang sulit, seperti krisis ekonomi, bisa mengakibatkan penurunan permintaan perjalanan dan memaksa maskapai untuk melakukan penghematan biaya. Regulasi pemerintah yang lebih ketat bisa membuat operasional maskapai penerbangan lebih sulit dan meningkatkan beban biaya mereka. Bagaimana cara menganalisis dan mengukur kualitas layanan maskapai penerbangan? Yang pertama, mengadakan survei kepada klien, melakukan penelitian untuk menilai kepuasan pelanggan terhadap berbagai aspek layanan seperti keakuratan waktu, penanganan bagasi, komunikasi, dan kenyamanan di dalam pesawat. Yang kedua, menyelidiki data penerbangan seperti tingkat ketepatan waktu, tingkat kehilangan bagasi, dan tingkat keluhan yang diterima dari pelanggan. Membandingkan kinerja maskapai penerbangan dengan pesaing lain dalam industri melalui proses benchmarking. Yang keempat, mendapatkan evaluasi dari lembaga independen yang mengkhususkan diri dalam menilai kualitas layanan maskapai penerbangan sebagai pihak ketiga. Apa saja strategi yang dapat diterapkan maskapai penerbangan untuk meningkatkan kualitas layanannya? Strategi untuk meningkatkan mutu pelayanan maskapai penerbangan. Yang pertama, peningkatan sumber daya. Yang kedua, memperkuat program pelatihan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi. Yang keempat, peningkatan kenyamanan di dalam pesawat. Yang kelima, menekankan pada budaya perusahaan yang berorientasi pada pelanggan. Bagaimana cara memonitor dan mengevaluasi efektivitas strategi peningkatan kualitas layanan? Yang pertama, rutin melakukan survei kepada pelanggan untuk memantau tingkat kepuasan mereka dari waktu ke waktu dengan tujuan memastikan efektivitas dari strategi peningkatan kualitas layanan. Yang kedua, memeriksa data penerbangan seperti ketepatan waktu, kehilangan bagasi, dan keluhan pelanggan secara terus-menerus dapat untuk mengevaluasi kemungkinan perbaikan yang dapat dilakukan. Yang ketiga, secara berkala membandingkan kinerja maskapai penerbangan dengan pesaing di industri melalui proses benchmarking untuk menilai dampak positif dari strategi peningkatan kualitas layanan. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.